Saya tanya begini, Prof. Apakah mungkin seseorang ahli waris, satu orang ahli waris mencairkan simpanan uang di bank atas nama ayahnya yang sudah 12 tahun yang lalu meninggal? Gimana ini? Disitulah dugaan pertama kita, ya, mengenai tidak masuknya di akal ini. Ini 2 triliun ini. Pertama, almarhum pemiliknya meninggal 2009, sekian tahun silam kan? Ya. Dan punya, kalau saya nggak salah, 5 atau 7 anak, saya nggak ngerti. Ya. Dan kenapa hanya 1 yang tampil? Ya. Itu sama sekali, namanya ahli waris itu harus dibagi sesuai porsinya kan? Sesuai hukum kan? Ya. Karena sama-sama statusnya anak. Ya. Nah, pertanyaan hukumnya adalah, apakah putrinya yang ikut mendeklarasikan sumbangan itu sudah mendapat persetujuan dari 4 saudaranya yang lain atau tidak? Kalau tidak, ya tidak sah. Karena ini warisan. Ya. Kalau memang ada warisan. Kalau memang ada. Kalau memang ada ini. Ya kan? Yang kedua, kalau dia ya mendapatkan mandat dari 4 saudaranya yang lain bahwa dia bisa mewakili saudaranya yang lain sebagai ahli waris, mandat tertulis itu dari mana? Mana itu mandatnya? Karena akan menimbulkan persoalan perdata ke depan. Dia umumkan dan dia serahkan 2 triliun. Setelah kita mau pakai, 4 saudaranya yang lain muncul. Itu kan warisan saya. Jadi rentetan hukum perdatanya banyak ini. Kalau memang ada uangnya. Ya kan? Jadi drama tentang ini masih panjang kalau toh ada. Kalau toh ada. Ya, asumsinya ada. Dramanya masih panjang. Drama hukum perdatanya masih panjang. Apakah perempuan itu yang tampil itu dapat mandat? Kalau dapat mandat harus tertulis loh, karena ini perdata ya. Ya. Perdata. Dan apakah angka 2 triliun itu sudah disepakati bersama? Jangan sampai tidak kesepakatannya, ya kalian yang mewakili kita, tapi tidak dibicarakan angkanya. Ya kan? Ya. Masih panjang kalau toh ada. Kalau toh ada. Kalau tidak ada, Pak? Ya? Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, kita gigit jari masing-masing dan sadar sepenuhnya, tolong jangan mempercayai isu sesaat seperti ini. Sebagaimana yang saya katakan, saya menulis di Kompas karena pengalaman masa lalu. Yang membuat saya tidak percaya kalau ada isu-isu begini. Profesor Hamid, sebagai seorang ahli hukum, tindakan Haryati ini itu sebenarnya bisa dipidanakan sih enggak, Prof? Ya. Menurut Prof. Pertama, kalau Anda melihat ya pidana kita, barang siapa yang menebar, katakanlah tidak ada ini barang, ya, bisa dipidana, menyebarluaskan berita kebohongan yang membuat kehebohan kan? Kan Anda tahu dipidanakan seperti itu. Oke, jadi pasalnya bisa itu ya, Prof? Bisa. Ya. Nah, kalau saya cenderung menggunakan pidana, memberi ganjaran bagi orang yang suka sesumbar memberi janji publik. Ya. Jangan dibiarkan. Ya, Prof Hamid, saya masih ingat ketika Profesor Hamid masih menjadi Menteri Hukum dan HAM, yaitu transfer uang dari Tommy Soeharto dari Bank Paribas ke Indonesia. Betul. Itu sama hebohnya. Bisa cerita sedikit nggak, Prof? Soal itu sudah ada korelasi dengan yang kita gampang. Ya. Pertama, sebelum saya menteri, pendahulu saya sudah memproses semuanya itu. Bahkan dibincangkan di sidang kabinet sebelum saya menteri nih ya. Nah, pertama ditemukan uang itu tidak ada kaitannya dengan negara. Itu murni penjualan saham mobil Lamborghini dari 3 warga negara Indonesia, termasuk Tommy Soeharto. Nah, ketika saya langsung jadi menteri, dana itu mau dicairkan. Karena sudah selesai administrasinya kan? Ya. Oleh pendahulu saya. Nah,
Saya tidak langsung cairkan. Saya laporkan ke Presiden dan Wakil Presiden. Saya laporkan ke Gubernur BI. Saya laporkan ke Menteri Keuangan, tertulis semua. Ya. Lalu dana itu persyaratannya akan dicairkan 10 juta dolar, sekali lagi 10 juta dolar, bukan 100 juta dolar. Asal melalui rekening Kementerian Hukum. Ya kan? Nah, itu permintaannya. Saya lapor waktu itu ke atasan saya. Nah, atasan saya itu refleks mengatakan bahwa daripada uang kita, orang kita tertanam di situ, kenapa tidak masukkan saja? Saya masukkanlah uang itu berdasarkan permintaan dari Bank Paribas. Ya masuk, nggak ada masalah kan? Selesai masalah. Tahap kedua lebih besar mau masuk. Saya sudah tidak menteri, saya sudah di luar nih. Ada yang mempersoalkan sampai berpengadilan kan di London kan? Ya. Nah, keputusan pengadilan di London mengatakan uang itu murni hasil bisnis. Ya, seperti itu saja kasusnya. Ya. Jadi semua lengkap kalau itu. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Termasuk ke PPATK, saya surati. Ya. Tidak ada dusta di antara kita kalau itu. Clean and clear ya, Pak ya? Ya, CNC, clear and clean. Ya. Mantap. Jadi pernah punya pengalaman juga ngurusi transfer uang lumayan besar dari luar negeri ya? Ya, ini penting saya clearkan ya kepada Anda. Ya. Waktu itu Buyung Nasution mencak-mencak marah. Ya, kenapa ada uang masuk? Kan dia nggak ngerti persoalannya ini kan? Marah. Katanya dia marah di Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden karena dia anggota Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu ya. Dia menyoal, oh kenapa begitu masuk, rekening ditutup? Jawabannya kan sederhana. Rekening itu dibuat untuk memasukkan uang itu masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan kalau kita simpan uang itu sekali 24 jam bisa menjadi persoalan. Ya kan? Tersimpan di rekening pemerintah, uang swasta. Begitu ditransfer masuk, kita tutup rekeningnya karena memang dibuka untuk menyalurkan dana itu. Ya, sekali lagi kalau itu transparan. Semua dokumennya lengkap. Ya, terus kabarnya gara-gara uang itu Bapak dapat stabilo merah sehingga nggak bisa lagi jadi menteri. Saya nggak ngerti. Itu soal politik. Saya nggak paham itu. Saya nggak. Baik, Mbak Weni, saya kembalikan ke Mbak Weni. Tapi jawaban Profesor Hamid Alabdin mantap. Makasih.